Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Megasiska. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Arthropoda sunfly dengan penyakit Kala-Azar dan oriental sore. Pengertian Arthropoda sunfly. Lalat pasir ialah vektor penyakit leishmaniasis, demam papataci, dan bartonellosis. Leishmania donovani penyebab Kala-Azar, L. tropica penyebab oriental sore, dan L. brasiliensis penyebab leishmaniasis Amerika. Ditularkan oleh Plebotomus. Demam papataci atau demam Plebotomus, penyakit yang disebabkan oleh virus, banyak terdapat di daerah Mediterania dan Asia Selatan, terutama oleh P. papatsi yang menjadi infektif setelah masa perkembangan virus selama 7-10 hari. Bartonellosis juga terdapat di Amerika Selatan bagian barat laut sebagai demam akut penyakit karion dan sebagai keadaan kronis berupa granuloma verrucosa. Basil penyebab adalah Bartonella bacilliformis, ditularkan oleh lalat pasir yang hidup di daerah pegunungan Andes. Hospes definitif penyakit Kala-Azar itu ada manusia dan anjing. Hospes definitif penyakit oriental sore itu ada manusia, anjing, dan gerbil. Hospes perantara dua penyakit tersebut itu ada lalat Plebotomus yang bisa disebut juga dengan sunfly. Penyakit dari sunfly, leishmania, adalah flagellata yang tersebar luas di alam, terdiri atas banyak spesies yang morfologinya mirip satu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan. Cara infeksi penyakit Kala-Azar melalui gigitan vektor, dan penyakit oriental sore itu melalui gigitan vektor dan melalui kontaminasi luka dengan jaringan tubuh vektor. Morfologinya berbentuk kecil dengan ukuran 1,5 sampai 4 mm, berwarna kuning atau kelabu, berbulu atau berambut, sayap terbuka ke atas, sayap tidak ada cross veins, kakinya panjang, di tubuhnya terdapat kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala memiliki ciri-ciri sepasang mata faset besar, sepasang antena, 16 segmen, proboscis itu ada labium, mandibula, maksila hipoparing, dan labrum epiparing. Di bagian toraks itu memiliki ciri-ciri bengkok, sepasang halter, 3 pasang kaki, dan sepasang sayap dengan vena sejajar. Di bagian abdomen ini memiliki ciri-ciri segmen terakhirnya itu ada sesi hipopogium, proximal segmen dari cluster, distal segmen dari cluster, intermediate appendage dengan duri, intermediate organ, inferior cluster. Siklus hidupnya itu terdapat 2 jenis hospes, yaitu hospes definitif dan hospes perantara. Di dalam tubuh manusia, parasit terdapat dalam bentuk leishmania yang berada di dalam sel-sel retikuloendotelial. Bentuk ini dapat membelah diri sehingga sel hospes atau host cell membesar dan pecah. Parasit yang keluar mencari sel retikuloendotelial baru atau memasuki aliran darah. Parasit di dalam darah terisap masuk oleh vektor yang menggigit darah penderita. Di dalam tubuh vektor, bentuk leishmania berubah menjadi bentuk leptomonad. Di dalam midgut, vektor terjadi multiplikasi parasit. Dari midgut, parasit mengadakan imigrasi ke anterior alat pencernaan, mencapai faring dan rongga mulut. Perkembangan parasit ini disebut anterior station development. Parasit tidak menginfeksi kelenjar ludah sehingga tidak berperan dalam penularan penyakit. Pada hari ke-6-9 sesudah menghisap darah penderita, vektor menjadi sangat infektif. Epidemiologi. Oriental sore dilaporkan dari negara Timur Tengah, contohnya Syria, Arab, Iran, India, dan Afrika Tengah. Kala-Azar dilaporkan dari India, Cina, Manchuria, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Eropa Selatan, Rusia, dan Amerika Selatan. Gejala klinis. Gejala klinis penyakit Kala-Azar itu ada leishmanioma. Leishmanioma ini adalah kelainan kulit primer yang berupa nodul.
itu terjadi sesudah masa inkubasi 3-6 bulan. Penderitanya ini akan mengalami demam yang pada awalnya terus-menerus lalu berubah menjadi demam remiten. Kulit penderita mengering, kasar, dan hiperpigmentasi. Rambut penderita rapuh dan mudah rontok. Lalu gejala klinis penyakit oriental sore itu ada Delhi boil. Delhi boil ini adalah lesi kulit yang terjadi sesudah masa inkubasi beberapa minggu sampai 6 bulan, bahkan kadang-kadang sampai 2 tahun. Akan timbul kelainan kulit berupa nodul kulit yang sering mengalami ulcerasi, yang kemudian sembuh dengan sendirinya dalam waktu sekitar 6 bulan. Biasanya terdapat 2 atau 3 nodul yang terdapat di daerah wajah atau ekstremitas penderita. Diagnosis laboratorium. Penyakit Kala-Azar itu akan diperiksa mikroskopis darah, sumsum tulang, biopsi limpa kultur, dan uji serologi. Penyakit oriental sore itu akan dites mikroskopis nodul kulit, kultur, dan uji kulit. Pencegahannya itu penyakit Kala-Azar dengan memberantas vektor penularannya menggunakan insektisida, tidak memakai kelambu atau menggunakan repelen. Yang penyakit oriental sore itu dengan cara vaksinasi menggunakan parasit hidup dapat memberikan kekebalan yang tetap. Pengobatan penyakit Kala-Azar. Yang pertama itu antimon pentavalent atau pentostam solistibosan. Obat ini diberikan melalui intramuskular dengan dosis 20 mg per kilogram BB per hari selama minimum 20 hari dengan dosis maksimum 850 mg. Yang kedua, pentamidin insetionat atau lomodin. Obat ini diberikan melalui intramuskular dengan dosis 4 mg per kilogram berat badan per hari, diberikan 3 kali per minggu selama 5-25 minggu. Yang ketiga, amphotericin B hanya diberikan pada infeksi yang lanjut karena toksik pada penderita. Lalu penyakit oriental sore. Pengobatan pada penyakit oriental sore ini terdapat obat antiparasit yang bisa diberikan adalah dengan cara meminum obat sodium antimori glucomet atau pentavalent antimon. Itu diberikan untuk terapi sistemik maupun lokal. Untuk terapi sistemik, dosisnya itu 10-20 mg per kilogram per hari yang dilakukan melalui intramuskular atau intravenus. Maksimumnya 800 mg dengan beberapa hari. Kalau yang terapi lokal dengan dosis 100-300 mg diulang 1-2 kali melalui dengan interval 1-2 hari. Yang kedua, pentamidin. Pentamidin ini diberikan melalui intramuskular dengan dosis 3-4 minggu per kilogram dan dilakukan dengan 1-2 kali per minggu selama 4 minggu. Yang ketiga, pengobatan lokal ringan ini di tempat kelainan dapat diberikan krim antibiotika. Studi kasus. Leishmaniasis adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh infestasi kronis protozoa intraseluler dengan genus Leishmania. Pada manusia terdapat 3 bentuk leishmaniasis, yaitu leishmaniasis cutaneus, leishmaniasis mucocutaneus, leishmaniasis mucocutaneus, dan leishmaniasis visceral. Sampai saat ini, leishmaniasis masih menjadi masalah kesehatan terutama di daerah Afrika dan Timur Tengah, Indonesia,
bukan merupakan daerah endemis leishmaniasis sehingga kasus ini merupakan hal yang sangat jarang. Berikut laporan hasil sebuah kasus leishmaniasis cutaneus pada seorang pria 26 tahun penderita penyakit HIV stadium 4. Lesi terdapat pada kulit di seluruh tubuh penderita berupa pustul multiple dengan ukuran bervariasi 0,5 sampai 2 cm berbentuk bulat lonjong, berbatas tegas dan kulit di sekitar pustul tampak kemerahan, pada bagian lain tampak krusta coklat kehitaman berbentuk bulat dengan ukuran bervariasi 0,5 sampai 2 cm, berbatas tegas dan sebagian mengelupas meninggalkan erosi berwarna merah. Pemeriksaan histopatologi dari biopsi kulit penderita menunjukkan gambaran khas berupa granuloma pada dermis yang terdiri dari sebukan padat makrofag di bagian sentral dan limfosit bagian tepi. Di dalam sitoplasma, sel-sel makrofag tampak banyak deposit organisme bentuk bulat, sitoplasma basofilik dengan inti di tepi. Pada gambar 1-3, ini terjadi status dermatologi menunjukkan lesi yang berlokasi pada seluruh tubuh berupa pustul multiple dengan ukuran bervariasi 0,5 sampai 2 cm. Bentuknya bulat lonjong, berbatas tegas dengan kulit di sekitar pustul berwarna kemerahan. Lalu pada gambar 4-6 ini beberapa hari kemudian lesi menunjukkan adanya krusta berwarna coklat kehitaman berbentuk bulat dengan ukuran bervariasi 0,5 sampai 2 cm, berbatas tegas, sebagian mengelupas meninggalkan erosi berwarna merah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.